Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Melsa Putri dari Prodi D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan. Baiklah, kita mulai dari sistem peredaran darah, yaitu yang pertama ada sistem peredaran darah besar, yaitu sistem peredaran yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sirkulasinya yaitu dari jantung atau bilik kiri ke aorta, ke arteri, kapiler seluruh tubuh, menuju vena, lalu terakhir ke jantung atau serambi kanan. Lalu yang kedua itu ada sistem peredaran darah kecil, yaitu sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Sirkulasinya yaitu adalah dari jantung atau bilik kanan menuju arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, vena pulmonalis, dan terakhir menuju ke jantung atau serambi kiri. Berikutnya kita masuk ke komponen penyusun sistem kardiovaskular. Yang pertama ada core atau jantung, kedua ada pasa atau pembuluh darah, dan ketiga ada darah. Keseluruhan organ itu membentuk sistem tertutup seperti pipa. Seperti gambar itu ada core, ada pasa atau pembuluh darah yang diwakili oleh dua warna. Yang pertama ada arteri yang berwarna merah, dan kedua ada vena yang berwarna biru. Lalu di dalam pembuluh darah itu ada darah. Yang pertama ada darah. Darah itu tersusun atas dua, yaitu plasma dan sel darah. Yang pertama ada plasma, bagian darah yang berupa cairan yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Lalu kedua ada sel darah yang terbagi menjadi tiga, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah bekerja mengangkut hemoglobin. Hemoglobin itu sendiri berperan sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada leukosit, berfungsi sebagai sistem pertahanan dan kekebalan tubuh. Lalu yang terakhir ada trombosit, yang berfungsi untuk membekukan darah ketika terjadinya luka yang menyebabkan pendarahan. Yang kedua kita masuk ke pasa atau pembuluh darah, yaitu jaringan pipa yang tertutup, terdiri atas ada arteri, vena, kapiler. Arteri itu membawa darah menjauhi jantung, sedangkan vena membawa darah kembali ke jantung. Dan kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil yang juga berfungsi membawa darah ke dalam vena. Lalu yang ketiga ada core atau jantung. Organ dengan 4 ruangan yang tersusun atas otot jantung yang ukurannya sebesar kepalan tangan. Lokasinya ada di superior diafragma, sebelah kiri linea meana anterior, anterior dari kolumna vertebralis, posterior dari sternum, dan di antara kedua pulmo atau mediastinum medius. Core atau jantung memiliki lapisan pembungkus yaitu perikardium yang terbagi menjadi dua, yaitu fibrosa dan serosa. Serosa terbagi lagi menjadi dua, yaitu parietal dan vescerale. Cavitas perikardi di antara lapisan-lapisannya. Lalu kita masuk ke katup jantung. Katup jantung memiliki 4 katup, yaitu yang pertama ada katup trikuspid, yaitu mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Lalu yang kedua ada katup pulmonal, mengontrol aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri paru, yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga ada katup mitral, yaitu memungkinkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Dan terakhir ada katup aorta, memungkinkan darah yang kaya oksigen lewat dari ventrikel kiri ke aorta, arteri terbesar yang kemudian mengirimkan darah ke seluruh tubuh. Ketika jantung mengambang disebut dengan diastol, dan ketika jantung berkontraksi disebut dengan sistol, seperti gambar yang ada. Lalu kita masuk ke 4 ruangan jantung. Yang pertama ada serambi kanan, yaitu menerima darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh. Lalu serambi kiri
menerima darah yang mengandung O2 dari paru-paru. Yang ketiga ada bilik kanan, memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Dan keempat ada bilik kiri, memompa darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Kemudian kita akan masuk ke sistem pernapasan manusia. Kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Yang pertama itu ada hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara masuk. Udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya akan mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan masuk melalui laring. Di belakang lidah dan di depan laring, terdapat epiglotis yang berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam pita suara menegang atau kontraksi, kemudian merentangkan pita suara sehingga bergetar. Suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bergetar dengan sangat cepat, sedangkan suara yang rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bergetar secara lambat. Dari laring, udara akan masuk ke trakea. Di trakea terdapat kartilago, yaitu memperkokoh trakea, sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu terdapat juga epitelium yang melapisi trakea, sehingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus. Mukus ini berfungsi memerangkap debu dan kontamin lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan dengan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut dengan bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli ini disebut dengan alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi.